Para pemirsa Jumantara, pada hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025, LSM Popdar Kota Cimahi menggelar diskusi saresehan penataan Kota Cimahi. Dan inilah penjelasan tentang rencana usulan penataan Kota Cimahi yang disampaikan oleh Pak Usman. Cimahi Kota Banjir. Kemudian juga Cimahi Kota Banjir juga disampaikan di dalam Perda tentang RT RW Jawa Barat, ya, di pasal 95 ayat 2 huruf Perda RTW nomor 9 tahun 2022, ya, kawasan rawan banjir kategori tinggi di antara semua tersebar ya di daerah Kabupaten Bandung dan lain-lain, termasuk di dalamnya Kota Cimahi. Jadi sudah menjadi trademark bahwa Cimahi adalah sudah dinyatakan secara hukum kota banjir dengan kategori tinggi. Nah, kalau solusinya nantilah ya dari ini. Kemudian tinjauan perluasan, sebenarnya bahasa perluasan itu tidak ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 2014. Yang ada itu di dalam pasal 48 itu dinyatakan ya adanya hanya penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah di dalam penjelasannya ya ayat 1 menjelaskan berbagai bentuk penyesuaian daerah yang dilakukan, yaitu perubahan batas wilayah daerah. Penjelasan tentang kata perubahan batas wilayah daerah ya dalam ketentuan ialah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu daerah yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu daerah. Jadi kalau kita memperluas misalnya seizin nanti ketentuan pemerintah pusat misalnya ke mana ya, misal Bandung Barat sebagian kecil desa atau kelurahan atau Kota Bandung kelurahan, maka itu perubahan batas wilayah ya. Dan tidak dengan Permendagri, mohon maaf, tapi tetap harus dibuat dengan undang-undang. Ya, jadi itu ketentuannya. Kemudian juga bahwa kalau ingin terjadi penyesuaian daerah juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, ya, bahwa DPOD menyelenggarakan berbagai fungsi strategis, yaitu memberikan pertimbangan rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pembentukan daerah baru maupun penyesuaian wilayah daerah. Sehingga ini hasil kajian atau yang dilakukan oleh pemerintah ini harus masuk dulu ke DPOD, baik dari provinsi, dari Cimahi provinsi ataupun ini dari DPOD nanti masuk ke Presiden dan Mendagri, ke Presiden melalui Mendagri. Seperti itu gambarannya ya dari sisi ini. Nah, kemudian ada yang menyatakan menjadi debatable bahwa Cimahi ini harus 4 kecamatan ya. Para ahli tata negara dari pasal 48 itu ya di dalam undang-undang otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Jadi ada namanya ajas non retroaktif. Itu artinya hukum tidak berlaku surut. Sudah saja nggak apa-apa dengan 3 kecamatan, tapi juga harus dipertimbangkan jika ada 2 opsinya. Seandainya tidak bisa dilakukan pemekaran internal, maka bisa dilakukan penyesuaian daerah ya. Terus yang kedua, kalau misalnya di dalam penyesuaian daerah ini atau pemekaran wilayah internal mengalami ini, ya penyesuaian daerah ini menjadi sebuah solusi yang harus diajukan. Jadi tetap ini masih bisa. Tapi kalau 3 kecamatan pun juga riskan. Kenapa? Karena ini harus ada argumentasi hukum yang menyatakan status hukumnya apa 3 kecamatan. Karena sementara hukum yang berlaku untuk 4 kecamatan. Bukan berarti harus berubah jadi 4 kecamatan, tapi status hukum penjelasannya apa gitu. Nah, berarti kan harus meminta ketentuan dari wakil rakyat ataupun dari DPR RI ataupun dari Mendagri. Ini loh status hukum Cimahi 3 kecamatan, itu harus ada kajiannya juga. Tidak hanya sekedar lisan saya kira ya. Kemudian bahwa perluasan wilayah intinya juga terkait dengan filosofi kita dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tentang negara kesejahteraan. Pemerintah itu harus hadir untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Jadi adanya penyesuaian daerah ini adalah semata-mata untuk memperbaiki kondisi daerah di Cimahi. Cimahi ini sebagai bagian dari KSN, Kawasan Strategi Nasional, itu Cekungan Bandung. Cekungan Bandung itu intinya memelihara ekologi, seperti kata Mang Maktal tadi. Ya, intinya itu dari utara sampai ini. Nah, kemudian KSP, Cimahi jadi bagian dari KSP, yaitu Kawasan Strategis Provinsi. Itu artinya
Bandung Utara, KBU, sama ya. Persoalan saat ini, nah Cimahi itu kedudukannya di mata provinsi dan pusat seperti itu. Nah, untuk tata ruang. Nah, sementara permasalahan saat ini, Cekungan Bandung telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah bangunan terbangun selama beberapa dekade. Ya, misalnya data tahun 2010 menunjukkan bahwa lahan terbangun di KBU mencapai 8.519,807 hektar, meningkat sekitar 2.938. Nah, jadi artinya saya ini hanya sentilan data saja, tapi teman-teman bisa merasakan di daerah utara ini sudah banyak terbangun. Ya, ini data ada lengkapnya. Ya, jadi permasalahannya di sana terbangun, bagaimana kondisi kita? Nah, jadi semata-mata itu filosofinya sebenarnya. Ya, bukan kita mencari daerah basah atau daerah kering ya, daerah japren silakan tentang Ridwan. Nah, jadi itulah yang menjadi cara pandang dari Cimahi ditempatkan oleh pusat dan ini. Jadi kita harus sesuai dengan aturan itu. Cimahi sebagai bagian dari Cekungan Bandung, Cimahi juga dari wilayah bagian KBU dengan ketinggian berapa Kang Diki? 7.000 ini ya, 7.000-an lah ya. 700. Nah, itu ya DPL-nya. Nah, kemudian persoalan yang paling utama juga dilihat dari kemampuan APBD. Ya. Total pendapatan saja ya untuk Kabupaten Bandung itu 6,3 triliun pendapatannya APBD-nya. Kota Bandung Barat 3 triliun. Kota Bandung 6,8 triliun. Kota Cimahi 1,3 triliun. Hampir 1,4. Nah, ini berbeda memang jumlah penduduk, jumlah pegawai saya buktikan dengan indikator semuanya ya, saya sampaikan. Nah, kita memang 3 kecamatan, tapi pertanyaannya nanti kan berurut kepada persoalan-persoalan berapa banyak yang ini ya. Keunggulan Cimahi itu kan kalau dari anggaran, baik anggaran APBD itu menunjukkan lebih rendah daripada pasti dengan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, karena hitungan DAU-nya mungkin berbeda ya. Nanti Kang Desi lah yang menjelaskan yang itu. Ya, jadi tentunya kami dari Popdar berusaha untuk seobjektif mungkin melihat manakah wilayah manakah yang ini. Kemudian terakhir kita membuat yang namanya skenario. Kalau saya nggak bisa ditampilkan ya skenarionya. Skenario 1 itu perluasan menurut desa kelurahan yang berbatasan dengan Kota Cimahi ya. Kemudian skenario 2 perluasan Kota Cimahi menurut jalur jalan Kang Desi ya. Skenario ketiga perluasan Kota Cimahi menurut kepentingan ekonomi. Skenario keempat skenario gabungan irisan 1, 2 dan 3 ya. Skenario 1 diukur indikator kepadatan. Jadi kalau yang berbatasan wilayah dengan Kota Cimahi itu ada 21 desa. Parongpong 3 desa, Cisarua 2 desa, Jabudipa dan Pada Asih. Kalau Parongpong Cihanjuang, Sariwangi dan apa yang sekolah itu teh, sekolah Polban deh. Ciwaruga. Kemudian Giri Asih sama Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar. Kalau Ngamprah itu ada Pakul Haji, kemudian Tani Mulya, kemudian Gado Bangkong. Padalarang itu Laksana Mekar yang berbatasan. Kemudian kalau selatan itu Marga Asih ya dan Lagadar. Kemudian Kota Bandungnya Cigonewa Kaler, Cijerah, sama satu lagi itu Gempol Asri ya. Itu. Kemudian ini Campaka, kemudian Sukaraja. Kemudian Sukawarna, kemudian Sarijadi, itu masuk, itu batas langsung dengan Cimahi. Nah, kita akan melihat berdasarkan itu. Nah, kemudian Cihanjuang, kemudian Sariwangi, Pada Asih. Dari waktu tempuh dan jarak tempuh itu lebih dekat ke pelayanan Pemkot dibanding ke KBB. Kemudian daerah misalnya Sukaraja dekat ke sini, ya, tapi nanti ada faktor yang lain. Campaka dekat ke sini, ya, ini dibanding ke Kota Bandung. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang juga dilihat. Itu skenario 1, ya. Nah, skenario 2 itu melihat putaran jalan. Misalnya jalan yang kita mutar dari titiknya adalah, mohon maaf,
ini asumsi menggunakan jalan Kolmas. Di atas itu ada persimpangan jalan Cimenteng. Nah, nanti ke utara masuk ke terus sampai Curug Cimahi, masuk ke Cigugur Girang. Cigugur Girang itu tempat bunga itu apa? Cideng. Masuk terus ke bawah sampai nanti masuk ke daerah jalan Ciwaruga. Masuk nanti jalan sungai yang di Kelurahan Pasir Kaliki. Nah, melalui jalan Gunung Batu terus masuk terus nanti ke Pal 3, jalan Pal 3, Cijerah terus masuk ke jalan Cigonewah Kalen, masuk ke Bengkosari, masuk ke jalan Lagadar Munclut terus masuk ke jalan Luri Gajah, terus sampai masuk ke Kerkop, masuk ke Giri Asih, masuk terus ke Gado Bangkong, masuk nanti ke jalan Haji Gopur, naik ke atas balik lagi nanti ketemu di Cimenteng. Nah, itu kita gunakan juga itu ya, jarak-jarak itu. Nah, yang kita lihat dari sana itu dari berdasarkan jalan, berdasarkan Google ya, Google Pro, itu ada beberapa wilayah yang memang agak susah masuk karena desanya terluar. Jadi kedua, jalan itu kan tidak bisa diatur menurut kemauan kita yang berbatasan, enggak. Ada jalan mungkin jalan lingkungan kecil, tapi ini kan jalan umum yang dipakai indikatornya. Jadi bisa terlalu melambung ke wilayah yang tidak berbatasan langsung jalan itu. Ya, mungkin ada 2 desa yang ini. Nah, kesimpulannya tetap ya yang melingkar itu seperti itu. Jadi hasilnya itu seperti apa tuh jalan Haji Gopur ini masuk ke atas terus. Jadi wilayah ini ya. Tapi itu juga menjadi pertimbangan bahwa itu daerah dekat kantor KBB. Mau nggak kan itu persoalannya. Baik, yang ketiga yang kita gunakan skenario ketiga adalah skenario kepentingan. Berdasarkan menggunakan alat Google Map Pro ya, Google Map Pro, itu kita lihat dari 21 desa dan kelurahan yang tidak termasuk 21 itu kita lihat dari selatan saja. Dari Bandung Kulon itu Cigonewah Kalen, terus Cijerah, Gemboa Asri melihat itu bangunan pabrik banyak. Kalau bangunan pabrik masalahnya apa? Bukan masalah, peluangnya apa? Itu merupakan sumber PAD wilayah setempat. Pertanyaannya kalau dari segi ekonomi mau nggak daerah dewannya sama pemerintah menyerahkan yang menjadi sumber PAD? Itu juga persoalan. Nah, Pak Dono apa nanti menjelaskan? Yang kedua, Giri Asih, itu banyak pabrik. Pertanyaannya mau nggak Giri Asih masuk ke Cimahi? Bukan Giri Asihnya, pemerintahnya, KBB mau nggak? Ngamprah itu titik nol dengan KBB. Banyak yang gedung KBB-nya di Asih ke Cimahi, kan tidak mungkin. Nah, itu juga persoalan. Nah, yang relatif ideal memang wilayah-wilayah Cimenteng ke atas, ya, daerah itu terus. Nah, ini harus ada keyakinan politik, keyakinan hukum dan pusat lah. Intinya adalah kemauan, terutama kemampuan membiayai daerah. Jadi berdasarkan analisis gabungan, kita ini hanya bisa masuk 4 kelurahan atau 4 desa. Pertama pada Asih, 1 Amparan, ya, Paku Haji, kemudian daerah Parongpong itu Cihanjuang, ya, kemudian Ciwaruga, kalau nggak Sariwangi. Itu sebenarnya yang ini sesuai dengan intinya bahwa kita ingin berusaha agar tidak banjir, one river one comment sebenarnya, ya. Intinya ke sana, bukan lagi misalnya kalau soal PAD, ya jangankan sekarang, dulu aja Pak Obar kan nolak menambah wilayah. Masa sekarang mau dikasihkan? Enggak lah, saya nggak terlalu percaya mentang-mentang satu partai, enggak, saya nggak terlalu ini. Karena birokrasi ini Pak Nunu lebih paham, tidak segampang itu meyakinkan. Mungkin itulah gambaran dari saya, ini yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa, karena ini kajian dari kajian awal, ya, unofficial preliminary studies, ya, bukunya tadi. Jadi di buku itu diuraikan bahwa Cimahi ini karena tekadnya hanya untuk Cai Nyamahi tidak banjir, maka lebih banyak ke aspek lingkungan kita memperjuangkannya. Bukan bersoalan kepada meningkatkan PAD, orang lain yang sudah nanam masa kita yang memanen, belum tentu juga diterima. Itu yang kita tawarkan. Nah, mudah-mudahan nanti ada masukan, ada saran, ada pendapat
bisa memperbaiki karya kita. Mungkin nanti bukunya jilid kedua Kang Diki ada lagi setelah ada perbaikan dari teman-teman nih ya. Saya berharap buku itu disempurnakan berdasarkan masukan teman-teman. Kita tidak sekali lagi bahwa upaya ini memang bukan tugas masyarakat, tapi masyarakat harus lebih kritis untuk memilih tentang ini ya. Jadi tentang Cimahi ke depan itu yang terbaik untuk masyarakatnya. Kalau untuk urusan politik saya tidak terlalu bicara, tapi saya hanya ingin menyatakan bahwa kajian ini adalah kajian untuk kebaikan masyarakat banyak. Itu saja sebenarnya ya. Jadi tidak ada unsur apa-apa di sini.